perlahan? Yap, berhasil. Jadi kita sudah menangkap biawaknya. Iya. Mas Tio, ini kan biawak ini kita temukan di aliran sungai. Iya, Kira-kira makanannya sendiri apa? Kan dia memakannya bangkai. iya. Biawak mau makan ikan, bahkan bangkai ikan atau bangkai yang lain pun mau. Dia karnivora atau makan daging. Dan dia cukup bisa bertahan hidup di daerah rendah, bahkan pantai hingga ketinggian. Jadi dia bisa temukan di banyak tempat dia. Walaupun tempat yang dingin seperti ini. Iya, dia bisa beradaptasi dengan baik. Biawak merupakan reptil yang termasuk dalam jenis kadal besar dan umumnya menghuni tepi-tepi sungai atau saluran air. Tepian danau, rawa-rawa termasuk rawa bakau, reptil ini memangsa aneka serangga, kodok, ikan, burung, dan tikus. Panjang biawak rata-rata hanya sekitar 1 meter, namun ada juga yang bisa mencapai 2,5 meter. Ia pemanjat yang ulung serta pemilik rahang yang sangat kuat. Ini sudah mau Kita lihat bagian giginya. rasanya Kekuatan. berapa kuat dia akan menggigit ranting ini. Kami mencoba mengetes kekuatan rahang dari biawak tersebut. Kayak dia. Wow. Rahang dari biawak ini atau Parasaurolophus dia menjorok ke belakang seperti ular python, sehingga dia ketika menggigit dia akan mengunci mangsanya dan tidak bisa lepas. Oke. Wow. Ke arah sana, Din. Nanti ambil pelan-pelan dari ekornya dulu baru kepalanya. Oke. 1, 2, 3. Lepas. Pencarian kami belumlah usai. Kami terus berjalan setelah bertemu dengan berbagai jenis reptil di kaki Gunung Cermai ini. Jen, coba lihat. Kenapa Mas Tio? Ini salah satu buah yang bisa dimakan. Apa? Namanya buah jelatang atau latang. Coba perhatikan. Buahnya cukup bening dan ini banyak mengandung air. Latang itu kan yang gatal kan? Iya, betul. Tio menemukan buah jelatang, salah satu jenis buah yang tumbuh pesat di daerah dingin. Kami harus hati-hati terhadap daun dari tanaman ini, karena daun jelatang dapat menyebabkan gatal bila kita menyentuhnya. Namun buahnya dapat dikonsumsi sebagai salah satu makanan di hutan. Rasanya sih kayak air putih ya, kayak air putih biasa Iya. ya Mas Tio ya. Pengetahuan kami menjadi bertambah luas, banyak tumbuhan yang dapat kami manfaatkan di dalam hutan jika kita mengenali dan mempelajari kegunaan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Oke, yuk. Jen, Ya Mas Tio. di atas tuh kayak ada sarang burung tuh. Oh iya itu ya. Iya, Terlihat sangkar burung berada di atas pohon tinggi di dekat kami. dia kan agak sedikit transparan. Di situ ada burungnya atau enggak? Kayaknya kosong di situ. Oke, kita ke sana ya. Tio penasaran dan mencoba melihat sangkar burung apakah yang ada di situ. Jen, Wah, Namun kejutan lain menyapa kami. ini ada ular. Tampaknya seekor ular bergelantung di batang pohon. Untung saja Tio jeli melihat keadaan sekitar. Iya. Viper di sini. memang ular viper. Dia memiliki corak yang cukup gelap, terutama ini yang jenis Viper punisius. Coba lihat. Wah ini bahaya banget ya Mas Tio kalau Iya, kita nggak lihat. tapi lihat coraknya dia kamuflase dengan batang-batang kering yang ada di sini. Saya akan coba mengangkat bagian kepalanya ke atas dulu. Langsung saja ular tersebut coba diambil meskipun ia bersembunyi di antara dedaunan yang lebat. Kita bawa ke bawah aja ya? Iya, kita bawa ke bawah dulu. Bagian badannya kecil sekali. Iya. Iya, ini dia. Ih.
Wow, reptil melata yang kami temukan selanjutnya ini adalah jenis viper mematikan dan sering disebut ular punisius. Iya, memang dia berkamuflase. Coba perhatikan sama ranting yang ada di sini. Warnanya begitu menyaru, apalagi dengan ranting yang kering. Ini kan sedikit basah rantingnya. Dan bagian kepalanya itu yang tidak bisa tersembunyikan karena dari kepalanya itu berbentuk segitiga. Itu pasti keluarga viper. Biasanya Trimeresurus punisius itu cukup banyak ditemukan di daerah ketinggian, dataran tinggi. Oh, di dataran rendah jarang atau emang tidak ada ya? Jarang. Di daerah dataran rendah itu nanti ada juga jenis Callosaurus marodestoma atau jenis ular viper tanah. Trimeresurus punisius atau ular bandotan pohon merupakan jenis ular viper berbisa tinggi. Kebiasaannya bersembunyi di balik dedaunan pohon atau daun semak belukar. Ia memanfaatkan corak tubuh yang cenderung sama dengan habitatnya, sehingga berkamuflase untuk menunggu mangsa datang. Ular ini masuk dalam hewan endemik di Asia Tenggara. Tapi kalau di sini sendiri pernah tidak ada warga yang pernah tergigit oleh ular ini? Ada, Pak. Ada. Dan Tapi untuk jenis ular ini kan tingkat kematian sedikit banget. Iya. Otomatis ini menyebabkan sakit yang sangat-sangat. Iya, karena Jadi si hemotoksin itu. korban langsung menuju medis. Iya. Oke, kita akan coba perlihatkan bagian taringnya. Kami melakukan monitoring terhadap taring dan bisa viper ini. Sayangnya ular tersebut tidak mengeluarkan bisa ketika kami memancingnya mengeluarkan bisa. sudah kita rilis kembali. Iya. Akhirnya ular cantik ini kami rilis kembali ke habitatnya. Sudah kita temukan ada beberapa reptil, yaitu ada 4 reptil. Kita temukan di kawasan kaki Gunung Cermai, dan sekarang waktunya kita balik ke base camp.